Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Arfan Muammar MPDI, pengampu mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam Klasik Modern. Dan yang kami hormati teman-teman semua, teman-teman perkuliahan program pendidikan pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. Alhamdulillah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tugas mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam Klasik Modern dengan tema pembaharuan pendidikan pada pesantren. Sebagai sebuah pendahuluan, pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang unik. Tidak saja karena keberadaannya yang sudah sangat lama, akan tetapi juga karena sebuah kultur, sebuah budaya, metode, dan jaringan yang diterapkan oleh lembaga agama tersebut. Selain itu, pesantren telah lama menjadi lembaga yang memiliki kontribusi penting yang ikut serta mencerdaskan bangsa. Banyaknya jumlah pesantren di Indonesia serta besarnya jumlah santri pada tiap pesantren menjadikan lembaga ini layak untuk diperhitungkan dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa di bidang pendidikan dan moral. Sebagai sebuah lembaga, pesantren dimaksudkan untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman dengan titik berat pada pendidikan. Pesantren juga berusaha untuk mendidik para santri yang belajar pada sebuah pesantren dan diharapkan dapat menjadi orang-orang atau mubalih-mubalih yang mendalami pengetahuan keislaman. Kemudian mereka dapat mengajarkan kepada masyarakat di mana para santri kembali setelah selesai menamatkan belajarnya di pesantren. Seiring dengan keinginan dan niat yang luhur dalam membina dan mengembangkan masyarakat dengan kemandiriannya, pesantren secara terus-menerus melakukan upaya, melakukan pengembangan dan penguatan diri guna mengikuti kemajuan yang ada. Dan diharapkan lulusan-lulusan dari pesantren itu tidak hanya pandai dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki soft skill dan cakap untuk menggunakan teknologi yang ada pada sekarang ini. Untuk selanjutnya kita masuk pada sub pembahasan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan 3 sub pembahasan. Yang pertama, dinamika pesantren, dan yang kedua, bagaimana tantangan pembaharuan pesantren, dan yang ketiga, bagaimana format pesantren masa depan. Sejak zaman penjajah, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Eksistensinya telah mendapat pengakuan masyarakat karena ikut terlibat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak hanya dari segi moral, namun telah pula ikut serta memberikan sumbangsi yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan sebuah pendidikan. Secara fisik, sebuah pesantren itu biasanya terdiri dari unsur-unsur seperti memiliki masjid atau langgar atau surau yang dikelilingi bangunan-bangunan seperti tempat tinggal kiainya, tempat tinggal untuk atau asrama untuk santrinya, serta ruang-ruang belajar untuk para santri. Berangkat dari sini terjadi sebuah kristalisasi jenis-jenis yang nyata dari sebuah pesantren dapat dibedakan seperti berikut. Yang pertama, jenis A, yaitu sebuah pesantren yang paling sederhana, yaitu sebuah pendidikan agama Islam yang dilakukan di rumah
atau dilakukan dari rumah seseorang yang dianggap paham mengenai ilmu agama. Yang kedua, jenis B, yaitu sebuah pesantren yang memiliki semua komponen pondok pesantren yang klasik, seperti pondok pesantren pada umumnya. Dan yang ketiga, jenis C, yaitu sebuah pondok pesantren yang berbentuk klasik dan diperluas dengan sebuah madrasah. Jadi selain ada pondok pesantrennya, ditambah ada lembaga-lembaga pendidikan formalnya, mulai dari MI, MTS, sampai ke MA. Terus jenis yang D, yaitu sebuah bentuk klasik yang diperluas dengan sebuah madrasah, ditambah ada program seperti keterampilan. Dan yang terakhir jenis E, sebuah konsep pesantren modern, yakni di samping sektor pendidikan keislamannya ada, juga mencakup semua tingkat sekolah formal, dari mulai MI, MTS, MA, sampai ke perguruan tinggi. Dan ditambah juga terdapat program-program pendidikan keterampilan. Ada soft skill untuk para santrinya. Untuk pondok pesantren yang ideal adalah pondok pesantren yang mampu mengantisipasi adanya pendapat yang mengatakan bahwa seorang alumni pondok pesantren itu tidak berkualitas. Tidak hanya paham, tidak hanya pandai dalam ilmu agama saja, melainkan peran atau tantangan dari pondok pesantren itu perlu ditingkatkan. Melihat tuntutan globalisasi yang tidak mungkin dihindari. Maka salah satu langkah bijak yang harus diambil oleh lembaga pesantren yaitu harus mempersiapkan modal, mempersiapkan amunisi untuk menghadapi era globalisasi dan informasi yang semakin tahun semakin berkembang, semakin maju, dan tidak mungkin untuk kita hindari. Selanjutnya di sini terdapat beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi oleh sebuah lembaga pesantren. Yang pertama seputar pengembangan model pendidikan pondok pesantren dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi isu aktual. Dalam bidang pendidikan, misalnya, sebuah pesantren dapat dikatakan kalah bersaing dalam menawarkan suatu model pendidikan yang kompetitif, yang mampu melahirkan output, yang mampu melahirkan seorang santri, yang mampu melahirkan seorang mubaligh, yang memiliki kompetensi dalam penguasaan ilmu, sekaligus mempunyai soft skill, sehingga dapat menjadi bekal terjun ke dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Selain itu, selain permasalahan pengembangan model pendidikan pada sebuah pesantren, ada juga permasalahan deregulasi di bidang pendidikan yang penyetaraan sebuah pendidikan diarahkan kepada pesantren. Jika pada masa lalu, pada masa Orde Baru tidak ada satupun pendidikan pesantren yang mendapat status atau sertifikasi atau pengakuan sebagai lembaga pendidikan dari pemerintah. Dapat kita ketahui bersama bahwa kesetaraan antara pesantren dengan pendidikan formal yang diakui oleh pemerintah itu sangat minim. Hanya ada beberapa pesantren yang sudah mendapatkan sertifikasi, yang sudah mendapatkan pengakuan, penyamaan dengan pendidikan umum oleh pemerintah. Misalnya pesantren Gontor, ada juga pesantren Al-Amin dari Madura, itu sudah diakui oleh pemerintah, sudah setara dengan
pendidikan formal atau pendidikan umum. Nah, untuk dapat memainkan peran edukatifnya dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, mensyaratkan sebuah pesantren itu harus meningkatkan mutu sekaligus memperbarui model pendidikannya. Sebab model pendidikan pesantren yang hanya mendasarkan diri pada sistem konvensional atau klasik, pendidikan klasik tidak akan banyak cukup membantu dalam penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi integratif baik dalam penguasaan pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan kecakapan teknologis. Padahal ketiga elemen ini merupakan prasyarat yang tidak bisa diabaikan untuk konteks perubahan sosial akibat modernisasi yang semakin berkembang. Berangkat dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi pesantren saat ini, mungkin tipe ideal atau model pendidikan pondok pesantren yang dapat dikembangkan saat sekarang ini adalah tipe integrasi antara sistem pendidikan klasik dan sistem pendidikan modern. Pengembangan tipe ideal atau menjadi salah satu solusi pengembangan pendidikan pesantren ke depannya. Selanjutnya, tantangan pembaruan pesantren. Dalam zaman yang ditandai dengan cepatnya perubahan di semua sektor, pesantren menyimpan banyak persoalan yang menjadikan agak tertati-tati, kalau tidak malah kehilangan daya kreativitasnya dalam merespon perkembangan zaman yang saat ini terjadi. Beberapa pesantren yang ada pada saat ini masih kaku untuk mempertahankan pola salafiyah yang dianggapnya sophisticated dalam menghadapi persoalan eksternal. Padahal sebagai suatu institusi pendidikan, keagamaan, dan sosial, pesantren di sini dituntut untuk melakukan kontekstualisasi tanpa harus mengorbankan watak aslinya, melakukan perubahan tanpa menghilangkan budaya-budaya yang sudah ada. Untuk yang sekarang, sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan, pengembangan sebuah pesantren itu harus terus didorong. Karena pengembangan pesantren tidak terlepas dari adanya kendala yang harus dihadapinya. Apalagi belakangan ini, dunia secara dinamis telah menunjukkan perkembangan dan perubahan secara cepat yang tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap dunia pendidikan di pesantren. Di sini terdapat beberapa tantangan yang tengah dihadapi oleh sebagian besar lembaga pesantren dalam melakukan pengembangan. Misalnya yang pertama, image pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang tradisional, tidak modern, informal, dan bahkan teropinikan sebagai lembaga yang melahirkan terorisme. Masih ada orang-orang yang menganggap bahwa teroris itu lahir di pesantren. Nah, hal tersebut merupakan sebuah tantangan yang harus dijawab segera mungkin oleh dunia pesantren. Yang kedua, sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan oleh lembaga pesantren. Yang ketiga, sumber daya manusia. Sekalipun sumber daya manusia dalam bidang keagamaan tidak dapat diragukan lagi, tetapi dalam rangka meningkatkan eksistensi dan peranan pondok pesantren dalam bidang kehidupan sosial masyarakat diperlukan perhatian yang serius.
penyediaan dan peningkatan sumber daya manusia, lulusan santrinya dalam bidang manajemen kelembagaan, serta bidang-bidang yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat mesti menjadi pertimbangan dari pesantren. Yang keempat, aksesibilitas dan networking. Yang kelima, manajemen kelembagaan. Yang keenam, kemandirian ekonomi kelembagaan. Dan yang terakhir, kurikulum yang berorientasi pada life skill santri dan masyarakat. Mengutip dari pendapat Said Aqil Siraj, ada 3 hal yang belum dikuatkan dalam sebuah lembaga pesantren. Yang pertama, tamadun, yaitu memajukan pesantren. Yang kedua, sakofa, yaitu bagaimana memberikan pencerahan kepada umat Islam agar lebih kreatif, lebih produktif dengan tidak melupakan orisinalitas ajaran Islam. Dan yang ketiga, hadoroh, yaitu membangun sebuah budaya. Yang dalam hal ini bagaimana budaya kita dapat diwarnai oleh jiwa dan tradisi Islam. Namun demikian, sebuah pesantren akan tetap eksis sebagai lembaga pendidikan Islam yang mempunyai visi untuk mencetak manusia-manusia unggul, mencetak santri-santri yang unggul. Di mana prinsip dari sebuah pesantren adalah al-muhafadzah ala qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah, yaitu tetap memegang tradisi yang positif dan mengimbangi dengan mengambil hal baru yang positif. Selanjutnya yang terakhir, format pesantren masa depan. Pembangunan manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau masyarakat semata, akan tetapi menjadi tanggung jawab semua komponen termasuk dunia pesantren. Pesantren yang telah memiliki nilai historis dalam membina dan mengembangkan masyarakat, kualitasnya harus terus didorong, harus terus dikembangkan. Proses pembangunan manusia yang dilakukan pesantren tidak bisa dipisahkan dari proses pembangunan manusia yang tengah diupayakan oleh pemerintah. Berangkat dari kenyataan ini, jelas pesantren di masa yang akan datang dituntut untuk berbenah, menata diri dalam menghadapi persaingan pendidikan seperti yang telah dilakukan oleh lembaga Muhammadiyah dan lainnya. Tapi perubahan dan pembenahan yang dimaksud hanya sebatas manajemen dan bukan coraknya, apalagi berganti baju dari salafiyah ke mu'asyir atau modern. Karena hal itu hanya akan menghancurkan nilai-nilai positif pesantren seperti yang terjadi sekarang ini, lulusannya ora iso ngaji atau gak bisa ngaji. Sekarang ini terdapat 2 fenomena menarik dalam dunia pendidikan di Indonesia, yakni yang pertama, munculnya sekolah-sekolah terpadu mulai tingkat dasar hingga menengah, misalnya SDIT, SMPIT, SMAIT. Dan yang kedua, penyelenggaraan sekolah bermutu yang sering disebut dengan boarding school. Nama lain dari istilah boarding school ini adalah sekolah berasrama. Nampaknya konsep Islamic boarding school menjadi alternatif pilihan sebagai model pengembangan pesantren yang akan datang. Pemerintah diharapkan semakin serius dalam mendukung dan mengembangkan konsep pendidikan seperti ini, sehingga pesantren menjadi lembaga pendidikan yang maju dan bersaing dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berbasis pada nilai-nilai spiritual yang handal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurang jelasnya saya dalam menjelaskan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.